Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Basuta, NPM 222191164. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Melia. Perkembangan dan perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau bisa dapat diukur. Pengertian pengertian aduh, anak pertumbuhannya. Pengertian perkembangan adalah perubahan individu secara keseluruhan, termasuk mental, yang berlangsung seumur hidup. Perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Next. Faktor-faktor faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, nutrisi. Kebutuhan nutrisi juga penting untuk menunjang pertumbuhan dan pertumbuhan. Contohnya makan harus ada nutrisinya biar pertumbuhan itu terjadi secara maksimal. Yang kedua, lingkungan. Peran lingkungan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan akan membawa dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi. Tiga, kondisi psikologis. Kondisi psikologis pengaruhnya terhadap mental individu. Sering murung dan kurang berinteraksi. Nah, itu maksudnya ke kondisi psikologis. DNA, faktor genetik. DNA, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misal, bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit. Kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Next. Prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Semua aspek perkembangan saling memengaruhi. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan menjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Dari perkembangan, secara umum terbagi menjadi dua. Cara terbentukan dan perkembangan bagian-bagian dan sistem tubuh dipelajari pada level seluler dan pada level organismik. Individu individu dipelajari dalam segi berpikir dan perasaan. Teori teori psikologis berfokus pada perubahan tingkah lakunya. Teori psikologis, teori kematangan merupakan teori yang menekankan faktor keturunan sebagai penentu perkembangan. Masuknya ke faktor internal. Teori keperilakuan. Teori ini menekankan faktor lingkungan sebagai penentu perkembangan. Faktor eksternal. Teori sosial. Ini muncul dalam perkembangan teori perilaku. Individu tidak sepenuhnya pasif dan reaktif, melainkan ada hubungan timbal balik.
teori kognitif atau kognitif teori. Teori ini menekankan interaksi individu dengan lingkungan sebagai penentu perkembangannya. Teori psikologi, perspeksi behaviorisme, perkembangan perilaku manusia akibat adanya interaksi antara stimulat dan respon. Perspektif kognitif, perkembangan manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Tahap tahap perkembangan. Ciri-ciri umum perkembangan. Terjadinya terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Contoh, tangan yang tadinya segini jadi memanjang, jadi membesar. Terus terjadinya perubahan dalam proporsi, lenyapnya tanda-tanda lama, tanda-tanda lama. Misal di sini ada karang jadi nggak ada. Terus diperolehnya tanda-tanda baru. Tahap perkembangan 2 sampai 3 tahun. Pada tingkah lakunya pada tahap ini juga si anak dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas fisik motoriknya. 2 sampai 7 tahun perkembangan pada penguasaan simbol atau bahasa, termasuk simbol verba atau berbicara. Kayak misal mau makan, udah tahu, eh itulah. Pada 7 sampai 11 tahun anak telah memiliki pikiran dan logis, udah mulai bisa berbicara dan bermain seperti orang dewasa lah. Pada usia 11 sampai 18 tahun, anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis, mencoba hal-hal baru. Tugas permasalahan dan perkembangan. Ciri-ciri umum perkembangan 0 sampai 6 tahun. Belajar berjalan, belajar makan, belajar berbicara, belajar membedakan jenis kelamin. 6 sampai 12 tahun belajar melakukan keterampilan fisik seperti bermain permainan, bergaul dengan teman-teman sebayanya, belajar keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Belajar mengembangkan kebiasaan sehari-harinya. 12 12 sampai 17 tahun. Mencapai hubungan yang lebih baik lagi dengan teman-teman sebayanya, mencapai peranan sosial sebagai pria dan wanita, belajar kemandirian emosional terhadap orang tua dan orang lain, mencapai tingkah laku yang bisa bertanggung jawab. Masalah dalam tugas perkembangan. Peserta didik yang sulit dalam memahami suatu materi, peserta didik yang kurang tidak pandai, peserta didik yang nakal, peserta didik yang malu, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar, perkembangan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan pendidikan di sekolah. Guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan tentang kompetensinya sebagai pendidik. Pubertas dan perkembangan fisik. Pengertian pubertas. Pubertas adalah terjadi perubahan fisik
psikologi serta kematangan sosial secara pesat terutama pada awal masa remaja. Karakteristik pubertas. Periode tumpang tindih. 2 sampai 3 tahun sebelum periode anak terakhir, 1 sampai 2 tahun permulaan remaja. Periode yang singkat 2,4 tahun saja. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan dalam cara seperti perkembangan perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual dalam individu menggunakan tubuhnya. Terima kasih.